Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dalam video ini, kakak dan teman-teman kakak akan membahas materi tentang bilangan pecahan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan kakak dan teman-teman kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Apriliana Dwi Cahyani dengan NIM 20010250005, mahasiswi PGSD UHAMKA. Halo semuanya, nama kakak Ridotul Abadi Solika dengan NIM 20010250078, mahasiswi PGSD UHAMKA. Halo semuanya, nama kakak Siva Khairia Nazila Putri dengan NIM 20010250131, mahasiswi PGSD UHAMKA. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Rahmawati, NIM 20010250162, mahasiswa PGSD UHAMKA. Halo, nama kakak Indah Sylvia Nasir dengan NIM 2001025302, mahasiswa PGSD UHAMKA. Apa sih pengertian bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan adalah sebuah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu A dan B. Bilangan A adalah pembilang, karena letaknya ada di atas, dan merupakan sebuah bilangan yang dapat dibagi oleh B, sedangkan B adalah penyebut. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika kedua penyebut atau lebih dari pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Penjumlahan pecahan biasa, contohnya Budi dan Iwan masing-masing memiliki satu buah apel, lalu mereka memotongnya menjadi 4 bagian. Nah, mereka masing-masing memberikan kepada Mas D. Lalu, berapa jumlah apel yang diterima oleh Mas D? Karena masing-masing apel dibagi menjadi 4 bagian, maka Budi mendapatkan 1/4 buah apel. Sama juga dengan Iwan, Iwan juga mendapatkan 1/4 buah apel. Jadi, berapa jumlah buah apel yang diterima oleh Mas D? Yaitu berarti 1/4 ditambah 1/4. Nah, untuk mencari tahu hasil dari 1/4 ditambah 1/4 itu berapa, kalian akan dijelaskan oleh Kak Indah. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Indah Sylvia Nasir. Tadi sudah dijelaskan oleh kakak Rida mengenai pengertian penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini kakak akan menjelaskan contoh penjumlahan pecahan. Misalkan gini, kakak kasih contoh ya. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4. Perlu diingat ya adik-adik, bahwa kalau ingin menjumlahkan atau mengurangkan pecahan itu, penyebutnya harus sama. Jika belum sama, maka kita bisa menggunakan KPK. Karena pada contoh ini penyebutnya udah sama, maka kita tinggal menjumlahkannya saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2/4. Maka hasilnya 2/4. 2/4 ini bisa kita sederhanakan. Disederhanakan menjadi dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Pembilang dan penyebutnya harus dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2, 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 1/2. Penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Operasi penjumlahannya pastinya harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, karena pecahan tidak dapat dijumlahkan apabila penyebutnya tidak sama. Contoh soalnya 2/5 ditambah 1/3. Nah, cara menghitungnya bagaimana ya? Oke, cara menghitungnya akan dijabarkan oleh Kak Indah.
Untuk contoh ini, kakak akan memberikan dengan penyebut yang berbeda agar adik-adik ini lebih paham lagi mengenai penjumlahan pecahan. Kakak kasih contoh, 2/5 ditambah 1/3 sama dengan, adik-adik bisa lihat sendiri bahwa di sini penyebutnya berbeda. Tadi kakak sudah jelaskan bahwa untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan itu, adik-adik harus menyamakan penyebutnya. Kalau belum sama penyebutnya, bisa menggunakan KPK. Kita cari dulu ya KPK-nya. KPK dari 5 yaitu 1 dikali 5. KPK dari 3 yaitu 1 dikali 3. Maka KPK dari 5 dan 3 adalah 1 dikali 5 dikali 3 sama dengan 15. Lalu 15 ini kita jadikan penyebut. Penyebutnya 15, penyebut pecahan yang baru. 15 ini dibagi dengan penyebut pecahan yang lama, yaitu ada 5 dan 3. 15 dibagi 5 dulu ya. Dibagi 5, hasilnya 3. 3 ini dikali dengan pembilang. Pembilangnya 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 15 lagi dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. 5 dikali dengan pembilang. Pembilangnya adalah 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka kita temui 6 ditambah 5/15 sama dengan 11/15. Dapat kita simpulkan bahwa penyebut dikalikan pada suatu pembilang, maka pembilang dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, semoga adik-adik dapat memahaminya ya, dan terus mencoba. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Kakak Rida. Penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan pecahan. Lalu bagaimana operasi hitung penjumlahan pecahan campuran? Nah, untuk contoh dan cara penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak Fitri. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Kak Fitri. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rida tentang pengertian penjumlahan pecahan campuran. Di sini Kak Fitri akan memberikan contoh cara menghitung penjumlahan pecahan campuran. Yuk, kita simak. Nah, di sini ada soal pecahan campuran, penjumlahan pecahan campuran. 2/3/4 ditambah 3/2/3 sama dengan, untuk pecahan campuran, adik-adik harus menjadikan pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Bagaimana sih Kak caranya? Seperti ini caranya. 2/3/4 kita jadikan pecahan biasa. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah oleh pembilang yang di atas. Ditambah berapa? Yap, ditambah 3. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Berarti 2/3/4 dijadikan pecahan biasa, hasilnya 11/4. Kenapa sih Kak? Kok masih penyebutnya masih 4? Ya, karena penyebutnya tetap akan sama. Jadi penyebutnya tetap 4. Selanjutnya 3/2/3. Kita jadikan pecahan biasa yuk. Jadi 3/2/3 ini kita jadikan ke pecahan biasa. 3 dikali 3 ditambah 2. Berapa ayo? Yap, 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi
3/2/3, pecahan biasanya adalah 11/3. Nah, udah ketemu nih pecahan biasanya. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Kita akan menghitung 11/4 ditambah 11/3. Di materi sebelumnya, kalian sudah paham bukan? Cara mengerjakan penjumlahan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, betul sekali. Disamakan dulu penyebutnya. Baik, mari kita samakan penyebutnya. 11/4 ditambah 11/3. Penyebut 4 kita akan kalikan 3. Dan penyebut 3 kita akan kalikan 4. Jadi, berapa teman-teman penyebutnya? 12. Nah, sudah ketemu nih teman-teman penyebutnya. Penyebutnya adalah 12. Nah, bagaimana sih Kak cara untuk mendapatkan pembilangnya? Nah, 12 dibagi 4. 12 dibagi oleh penyebut yang tadi. 12 dibagi 4 kira-kira berapa ya? Ya, benar, 3. Nah, 3 ini akan dikalikan oleh pembilang. Dikalikan oleh 11. Berarti 11 dikali 3 sama dengan 33. Jadi, hasilnya 33/12. Selanjutnya, tadi kan penyebutnya udah 12 nih, ya kan? Nah, 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 berapa ya? 12 dibagi 3, 4. Berarti 11 dikali 4. 11 dikali 4 sama dengan 44. Jadi, 33/12 ditambah 44/12. 33 ditambah 44 berapa ya? Yap, 77. 77/12. Nah, kalau 77/12 itu masih bisa disederhanakan adik-adik. Jadi, mari kita sederhanakan. 77 dibagi 12 kira-kira berapa ya? Yap, 6. Jadi, hasilnya adalah 12 dikali 6 sama dengan 72. Ya kan? Jadi, 77 dikurang 72 sama dengan 5. Berarti, jika disederhanakan, 77/12 sama dengan 6, 5/12. Mengerti adik-adik? Jadi, hasil dari 2, 3/4 ditambah 3, 2/3 sama dengan 6, 5/12. Mengerti? Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karida untuk penjelasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan beranjak nih adik-adik ke pengurangan pecahan. Yang pertama ada pengurangan pecahan biasa. Nah, mengurangkan pecahan biasa ini apabila penyebutnya telah sama, operasi hitungnya hanya tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Untuk contohnya dan penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak April. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak April. Tadi sudah dijelaskan oleh Karida tentang pengertian pengurangan pecahan biasa. Di sini kakak akan memberikan contoh dari pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Contoh soalnya adalah 5/7 dikurang 2/7. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Jadi, hasil pecahan 5/7 dikurang 2/7 adalah 3/7. Nah, setelah ini, simak pengertian tentang pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama, yang akan dijelaskan oleh Karida. Nah, untuk yang kedua ada pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, untuk operasi hitungnya,
kita harus menyamakan dulu penyebutnya, karena kalau penyebutnya tidak sama, kita tidak dapat menjumlahkan operasi pecahan ini. Nah, untuk contoh dan penjelasannya akan dijelaskan lagi nih oleh Kak April. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak April untuk membahas pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Di sini Kak April akan memberikan contoh dari pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Untuk pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama, contoh soalnya seperti 2/3 dikurang 2/7. Nah, karena penyebutnya tidak sama, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita akan mencari KPK 3 dengan 7. KPK dari 3 dengan 7 adalah 21. Setelah itu, kita akan menghitung untuk pembilangnya. Caranya bagaimana, Kak? Nah, caranya adalah 21 dibagi 3 dikali 2, hasilnya 14. Dan kita cari yang sebelahnya. 21 dibagi 7 dikali 2 sama dengan 6. Lalu kita kurangkan. 14 dikurang 6, hasilnya 8. Nah, kita sudah ketemu nih hasilnya 8/21. Mudah kan adik-adik? Selanjutnya akan dijelaskan pengertiannya oleh Kak Rida. Dan yang ketiga ada pengurangan pecahan campuran. Pecahan campuran sebelumnya sudah kakak jelaskan ya, kakak ulangin lagi. Pecahan campuran yaitu terdiri dari dua bilangan, bilangan asli dan bilangan pecahan. Nah, untuk contohnya ini akan dijelaskan oleh Kak Siva. Halo, perkenalkan, aku Kak Siva. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rida tentang pengertian pengurangan pecahan campuran. Let's go, sekarang kita masuk ke contoh pengurangan pecahan campuran. 21/4 dikurang 1/2/5 sama dengan cara pengerjaannya, yaitu ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubahlah kedua pecahan menjadi pecahan yang sama penyebutnya. Yang ketiga, kurangkan pecahan tersebut seperti pengurangan biasa. Yang keempat, hasil dari pengurangan kemudian disederhanakan. Maka 21/4 dikurang 1/2/5 sama dengan 9/4 dikurang 7/5 sama dengan 45/20 dikurang 28/20 sama dengan 17/20. Sekian dari kakak. Yuk kita balik lagi ke Rida. Nah, itu tadi penjelasan materi bilangan pecahan dari kakak dan teman-teman kakak. Sudah paham belum nih adik-adik? Jika belum paham, adik-adik bisa menonton ulang video ini. Sekian dari kakak dan teman-teman kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.